dan puji penuhi takhtamu, sembah dan puji penuhi takhtamu, sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami datang untuk menyembah Yesus dengan sepenuh hati kami. Yesus, kami puja, kami datang menyembah, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, semuanya katakan, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi takhtamu, sembah dan puji penuhi takhtamu, sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Sembah dan puji penuhi takhtamu, sembah dan puji penuhi takhtamu, sembah dan puji penuhi takhtamu, sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Amin. Sembah dan puji penuhi takhtamu, sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Ya Yesus Tuhan adalah Raja. Ini doakan, Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Kami sujud menyembah Yesuslah Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Oke, kita akan naikkan satu pujian lagi dan kita akan masuk ya, mendengar firman Tuhan. Namun sebelum kita akan mendengar firman, kita akan pujikan pujian ini dulu bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya, Dia Tuhan Bapa yang baik, yang sangat mengasihi kita sekalian ya di malam hari ini. Haleluya, Bapa, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu, Yesus Tuhan. Terima kasih, seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang kekurangan satu baik. Kami datang sujud menyembah ya Tuhan, di hadapan tahta-Mu. Mari kita akan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Oh glory, haleluya. Semuanya ketika berkata di hadapan Tuhan, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikan, hanya oleh kasih-Mu.
untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Di hadapan tahta-Mu kami datang sujud menyembah kepada-Mu. Mari yang mengasihi Tuhan kita katakan, kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkan untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendiri. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, katakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku,
yang kekal. Mari sembah Dia. Oh, Bapa yang kekal, Bapa yang baik, saat ku datang menyembah-Mu Tuhan, saat ku sujud di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, sembah Dia dengan segenap hati. Jesus, we love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, we love you, we love you. We love you, Jesus. Bawa kami terus ke tangan-Mu, biar kami ada dalam genggaman tangan-Mu, Tuhan. Biar kami ada terus dalam hadirat-Mu, Tuhan. Biar kami ada terus di dalam anugerah-Mu, Tuhan. Berjumpa dengan Yesus, Tuhan, malam hari ini. Roh Kudus penuhi kami semua. Haleluya, Jesus. Haleluya, haleluya. Sementara engkau menyembah Dia, biarkan aliran kuasa Roh Kudus menjamah engkau. Biarkan aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Mari terima malam ini, Tuhan sedang mencurahkan roh-Nya, sedang mencurahkan kuasa-Nya bagimu. Yesus, berjumpa denganmu di dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah hadirat-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhi hatiku. Bila rindu kami Tuhan, bawa kami ke gunung-Mu yang kudus. Kami tahu dalam hadirat Tuhan ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita ya untuk malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Oke, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan ya, salam. Bu Nini Erawati sudah bersama kita, Bu Ongkyo Kim. Ya, Ibu Nina sudah bergabung, Pak Lubis, ya, Pak Frans Angki. Saya percaya hadirat Tuhan malam ini luar biasa ya. Oke. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, kita ingin dengarkan kesaksian dulu dari sahabat kita Ibu Nina Ibu Nina Armedi. Ibu Nina Armedi dari Kota Kediri akan menyampaikan ya kesaksian sehubungan dengan apa yang dia alami dalam 2 minggu berturut-turut ya, Sabtu kemarin dan Sabtu ini. Haleluya, kami baru pulang dari Surabaya. Sabtu kemarin kami pulang, dalam perjalanan kami terus menaikkan doa pujian ya, sampai tadi pun pulang dari Surabaya kami naikkan doa pujian hingga kami tiba di Kota Kediri. Ya, silakan Ibu Nina Armedi ceritakan apa yang telah Tuhan perbuat bagimu. Ya, mari Bapak Ibu kita dengarkan kesaksiannya ya. Oke. Ya, shalom, selamat malam Pastor John dan semua sahabat saudara seiman. Ada dengar suaraku ya Pak John? Dengar? Mantap, mantap. Ya. Sip. Jelas. Oke, silakan. Saya sungguh bersyukur, berterima kasih atas kebesaran Tuhan, di mana saya bisa menyaksikan kuasa dan keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup pribadi saya. Itu terjadi pada tanggal 2 Maret waktu kita pulang dari Surabaya, sesudah doa di
Ibu Linda. Ya. Ibu Linda itu kan kita penyembahan sepanjang perjalanan, dan dalam perjalanan itu saya minta untuk didoakan bukan persoalan mengenai tanah yang di Manado, di Bitung khususnya, biar bisa terjual. Nah, itu kerinduan saya. Dan setelah di rumah kurang lebih 2 atau 3 hari, tiba-tiba HP saya itu kan ada pakai 2 nomor. Yang satu kan nomor Telkomsel itu sudah mati kurang lebih 1 tahun. Jadi 1 tahun itu sudah invalid ya, istilah kata sudah tidak pernah isi pulsa, jadi sudah mati. Karena pakai di WA bisnis. Tapi kok tiba-tiba ada notifikasi dari Telkomsel, berarti saya berpikir ini kok bisa. Ya saya coba kasih masuk lagi di WA bisnis, ternyata bisa. Dan pas buka itu tiba-tiba ada berita dari Manado bahwa kemungkinan besar tanah itu akan terjual. Jadi yang menjadi titik saya sungguh mengimani kuasa doa orang benar. Kok dengan begitu cepatnya langsung terjadi mujizat lewat doa hamba yang diurapi, yaitu melalui doanya Pak John, sehingga benar-benar terjadi. Dan kedua lagi, kita dalam perjalanan itu saya teringat kakaknya Bu Lena itu, Om Tony itu kan sakit, masuk rumah sakit. Terus bilang sama Pak John, dan akhirnya kita mampir ke rumah sakit. Dan di situ kita penyembahan, berdoa, Pak John tumpang tangan, dan kita sepakat bergandengan tangan berdoa. Dan Pak John mengatakan bahwa jadi sesuai dengan imanmu. Jadi puji Tuhan, Pak Tok ada di Banyuwangi untuk mau disuntik. Jadi yang tadinya dia parah sudah pergi berobat ke Penang, terus sudah berobat ke Surabaya, dan ternyata bisa pulang. Berarti kan mujizat Tuhan itu nyata lewat doa yang kita naikkan, terlebih Pak John yang diurapi. Betapa Tuhan menyatakan setiap kemuliaan bahwa kalau kita mengimani kuasa Tuhan itu benar-benar terjadi. Amin. Begitu juga Bu Andre. Bu Andre itu dia kan ada pergumulan untuk anak sekolah. Jadi kita tukar pikiran sama Bu Sinta, bergandengan tangan bertiga, dan ada jalan keluar. Jadi kita mengimani setiap doa orang yang benar pasti akan terjawab. Kita sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan, mengimani setiap karya Tuhan, pasti mujizat itu terjadi. Sekian dan terima kasih atas kesaksian saya. Oke, praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya, buat kesaksian yang indah dari Ibu Nina Armedi. Tadi sudah disaksikan belum kartu Telkomselnya? Bagaimana? Kartu Telkomsel yang menurut Bu Nina mungkin sudah mati. Suaranya ini Pak John. Tahu-taunya bisa hidup lagi. Kartu Telkomsel. Sudah. Itu yang tadinya kan kartunya itu sudah mati, sudah tidak bisa. Pas saya pasang lagi kok bisa, itu yang membuat saya heran sekali, sungguh ajaib. Kartu yang sudah mati 1 tahun kok bisa terjadi. Maksudnya bisa hidup lagi. Yang tadinya sudah tidak bisa kontak, tiba-tiba itu ponakan saya itu telepon di nomor itu. Ini kan satu hal yang memang di luar pemikiran saya, kok bisa. Itu yang sampai sekarang ini saya terheran-heran nih. Kuasa doa. Amin. Praise God. Yes, Lord. Ya, masalah signal ya. Terputus-putus di tempat Ibu Nina. Oke, Bapak Ibu, masih ada lagi yang mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan? Oh, Bu Nina masih bisa melanjutkan? Ya. Oke, tadi dalam perjalanan pulang dari Kediri memang kami maunya mampir mendoakan salah satu rumah ya di daerah Margorejo Indah. Cuma karena mungkin ya butuh energi, jadi saya putuskan oke, kita langsung pulang aja, nanti next
hari Sabtu mendatang baru kita mampir doakan tempat itu. Haleluya. Oke, Bu Nina, puji Tuhan, kesaksiannya apa mau dilanjutkan? Ada sambungannya atau sudah cukup? Baik, bisa dibuka Bu Nina. Nanti disambung tanggal 30. Oke, disambung tanggal 30. Kita dengar lebih seru tentunya. Haleluya. Ya, mungkin Bapak Lubis mau bersaksi, Pak Lubis. Pak Romli Halomuan Lubis dari Kota Surabaya. Sebelum nanti Ibu Nini mau sambung? Belum, Pastor John. Belum ya? Ya, Ibu Nini Rawati, apakah mau sambung untuk kesaksian terkait dengan kemarin Pak Ferry? Tadi saya ketemu Pak Ferry ya. Senang sekali bisa ketemu dengan dia karena ternyata Tuhan mendengar doa-doa yang kita naikkan ya. Ya, silakan Ibu Nini Rawati. Ya, Pak John nyambung sedikit aja, tapi saya maaf ya Pak John, Ya, videonya saya nggak bisa buka. Iya, oke. ini apa namanya luar biasa ya, Bu Nina, kesaksiannya luar biasa. Memang aneh dan ajaib. Bu Nina, HP-nya nomornya mati itu kan harusnya tidak bisa apa-apa. Saya punya aja sudah mati total, nggak bisa saya telepon-telepon, nggak bisa pakai Iya, pulsa betul, pun iya. nggak bisa. Sangat luar biasa. Iya, Keren. jadi jangan-jangan boro-boro WA kan nggak mungkin, kecuali pakai itu ya apa namanya internet ya, WhatsApp mungkin. Tapi kalau nomor telepon lama nggak dipakai memang sudah mati gitu. Ya, luar biasa ya Bu. Itu sudah 1 tahun memang nggak bisa sama sekali karena nggak pernah diisi pun. Makanya saya iya sekali memang. luar biasa itu ya. Sudah tahu ada telepon masuk. Telepon masuknya tapi yang sungguh mengejutkan ya Bu Nina ya. Mengejutkan karena baru didoakan kurang lebih 2 hari Bu. Itu yang saya sampai menangis sama Tuhan. Dahsyat memang. Memang benar-benar luar biasa ya. Memang betul. Kita percaya, beriman. Iya. Sama yang kemarin saya alami. Yang Pak Tony itu juga tenang, katanya sudah stadium 4, sekarang masih hidup. Iya, didoakan. Luar biasa. Iya, sekarang luar biasa doa orang benar. Betul, betul. Dan kita harus percaya bahwa di saat kita turun tangan ya, kita memang harus kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan, tapi asal percaya, kita imani. Yang kita alami kemarin itu sungguh luar biasa ya Bapak Ibu ya. Habis doa belum lewat 1 hari itu doanya, cuma bunyi jam ya, bunyi jam saja Bapak Ibu. Di saat 1 hari kita merasakan darurat genting dan tidak tahu apa yang kita harus kerjakan lagi karena sudah mencari-cari, ada keluarga yang hilang, itu hilang kan dicari-cari di Polres semua bilang tidak ada semua. Jadi kita pasti pikirannya, waduh ini hilang dibawa kemana? Pasti dibawa perampokan yang kan tahu sendiri kalau perampokan itu harusnya dibawa yang ke hutan-hutan, dilempar di hutan seperti itu, mobilnya diambil kan, itu seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita saya harusnya minta doa sama Bapak Gembala ini, sama Ibu Gembala ini, karena kita sudah tidak berdaya, anggapnya habis tenaga, habis pikiran, sudah nafasnya terakhir. Di saat itu kita kuat lagi karena kita sama-sama berdoa, kita mendukung. Akhirnya keluarga yang hilang ini bisa diketemukan lagi dan tidak ada penyiksaan ataupun yang terlalu dibuat disiksa gitu ya Bapak Ibu. Ternyata dalam keadaan sehat ya, sehat dan tidak dianiaya. Nah, itu kita luar biasa karena Pak John bilang tidak usah khawatir karena ada malaikat yang melindungi, malaikat yang menjaga. Di situ kita percaya, kita terbuka. Oh iya, terkadang kita manusia itu tadi ya, melupakan Tuhan, kedahsyatan Tuhan ya. Kita melupakan Tuhan karena dengan cara pikir sendiri tadi itu, oh iya mereka yang tidak baik, mereka yang tidak ya yang jahat gitu ya. Jadi kita pasti positif, kita terima yang kebaikan mujizat Tuhan, itu kita terima Bapak Ibu.
di situ ya. Jadi kita supaya saling menguatkan semua. Kalau kita punya problem masalah, pasti kita waktunya Tuhan, pasti Tuhan turun tangan tolong kita semua dan kita menerima mujizatnya. Itu kita sudah menerima semua mujizat-mujizat Tuhan. Jadi semua yang Bapak Ibu biarkan sama-sama kita selalu setia, berharap dan menyembah, memuja hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja, Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah melihat kanan kiri, muka atas bawah siapa orang-orang siapa. Yang penting kita lihat, yang kita sembah, kita puja hanyalah Tuhan Yesus Kristus ya Bapak Ibu. Tuh. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Amen. Yesus memberkati. Kembali ke Pak John ya. Ya, praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya, buat kesaksian sahabat-sahabat kita terkasih. Oke, ada satu ayat yang ingin saya sampaikan buat kita sekalian ya, karena kita mendengarkan kesaksian-kesaksian ini, saudaraku. Dan ini kemarin saya juga sempat munculkan ayat tersebut ya, dalam ibadah waktu jam 3 kemarin sore ya, kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Oke, nanti Pak Frans Angki akan memperdengarkan ayat firman Tuhan ini. Mari kita akan berdoa dulu sebelum kita akan mendengar firman Tuhan ya. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ya, silakan Pak Lubis akan berdoa untuk firman Tuhan ya malam ini sebelum kita mendengarnya. Dan nanti setelah firman ini akan didoakan oleh Ibu Nini Herawati lagi ya. Ya, silakan Pak Lubis Halomoan akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan malam ini. Terima kasih Pastor John. Yes. Shalom semuanya. Amin. Mari satu dalam doa. Bapa kami surga, terima kasih ya Bapa. Pada malam hari ini Engkau boleh berkati kami semua Tuhan di dalam wadah Zoom CLCC ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga sebentar lagi akan mendengarkan firman kebenaran yang akan dibawakan oleh Pastor John Sarbunan ya Tuhan. Kiranya Engkau sertain Pak John ya Tuhan dalam setiap memberitakan firman-Mu untuk kami semua yang selalu setia mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Agar firman yang disampaikan oleh Pastor John Sarbunan ya Tuhan bisa bermakna dan bisa kami dengarkan dengan baik Ya, untuk Yesus. kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Romli Halomuan Lubis dari kota Surabaya yang sudah menaikkan doa ya sebelum firman Tuhan akan disampaikan, dan nanti setelah firman Tuhan akan dinaikkan ya sebagai doa peneguhan firman oleh Ibu Nini Herawati ya dari kota Surabaya. Oke. Baiklah saudara, terima kasih Pak Romli Halomuan Lubis ya untuk doa yang sangat indah. Dan mari Bapak Ibu kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Dan ada satu ayat yang saya bagikan buat kita sekalian ya. Tolong dibuka bersama dengan saya dalam Mazmur 46 ayat yang kedua. Haleluya. Kalau tadi kita mendengarkan kesaksian sahabat-sahabat kita, baik Ibu Nini Armedi, Ibu Nina Armedi ya, dan juga ayat berapa tadi gua kurang. oh ya, oke. Itu Mazmur 46 ayat yang kedua. Oke, sebentar saya akan tampilkan. Oh, ya. Bentar. Ya. Bentar ya. Teman-teman sekalian. Oke. Ini saya harus untuk ini aktifkan kodek dengan Zoom dulu nih. Karena ini memang berat sekali ya, pesan-pesan yang masuk, HP-nya memorinya kecil. Jadi terkadang dia putus. Oke, tapi enjoy aja, kita sukacita, yang penting kita bisa menikmati firman Tuhan ya. Di malam hari ini Mazmur 46 ayat yang kedua. Oke, Pak Frans Angki, apakah bisa mendengarkan ayat itu buat kita semua? Tema kami apa Pak John? Kemuliaan Allah. Oke, kemuliaan Allah ya. Namun memang untuk materi yang akan saya sampaikan malam ini, kemuliaan Allah di dalam apa yang kita mau bicarakan malam ini. Cuma karena memang ini butuh persiapan ya. Tadi sudah 98%, tinggal 2% saya selesai. Tapi supaya Bapak Ibu tidak terburu-buru, tergesa-gesa, kita lihat aja satu ayat karena ini terkait dengan apa yang
tadi disampaikan oleh saudara-saudara kita ya. Bagaimana Tuhan menolong, mendengarkan doa mereka, dan Tuhan menjawab doa mereka. Nah, ini ada kaitannya dengan ayat yang saya akan sampaikan malam ini, Mazmur 46 di ayatnya yang kedua. Baik, Ya, terima silakan kasih Pak Frans bisa ditampilkan. Ya. Bapak Ibu sekalian. Mazmur 46 ayat 2 yang mengatakan, Allah itu baik bagi kita, tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Amin. Siapakah yang tidak bahagia pada saat dalam kesesakan ternyata dia menerima pertolongan Tuhan? Siapakah yang tidak senang ketika dia dalam pergumulan, kesesakan, pergumulan, masalah, beban berat, dan ternyata Tuhan memberikan dia pertolongan. Karena Tuhan adalah penolong. Semua orang tentu mengalami hal yang demikian ya. Perasaan senang, perasaan bahagia saat dia dalam kesesakan, dalam persoalan, pergumulan, beban berat, merasa seolah-olah tidak ada pertolongan dari mana-mana, dari saudara, dari teman, orang tua, dari anak, dari menantu, mertua, dari kakak, dari adik, dari saudara-saudara sekandung, sepupu, tidak bisa menolong. Ternyata Tuhan itu sebagai penolong. Dalam apa, saudara-saudaraku? Dalam kesesakan. Suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap, percaya tidak percaya, saudaraku ya. Setuju tidak setuju, siapapun engkau malam hari ini. Ketika engkau ada dalam persoalan, itu artinya engkau sedang berada dalam kesesakan. Dan engkau pasti membutuhkan pertolongan Tuhan. Katakan amin ya. Kalau hari ini engkau merasa suamimu tidak bisa menolong engkau merasa istrimu tidak bisa menolong engkau merasa anakmu tidak bisa menolong engkau merasa orang tuamu tidak bisa menolong engkau merasa menantumu, mertuamu tidak bisa menolong engkau, bahkan siapapun yang dekat denganmu yang engkau harapkan bisa menolong engkau, ternyata dia tidak bisa menolong engkau, gak usah kecewa, gak usah khawatir, gak usah sedih. Tuhan adalah penolong bagimu ya, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Jadi nggak perlu minta bukti lagi. Seperti Thomas bilang, sebelum aku melihat dia, sebelum aku memegang tangan yang berlubang paku, sekali-kali aku tidak percaya. Thomas harus melihat dulu baru dia percaya. Ini namanya dia ingin membuktikan. Tidak perlu Bapak Ibu sekalian. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Mungkin hari ini kau belum melihat pertolongan, kau belum melihat kemenangan, kau belum melihat kesembuhan, kau belum melihat sesuatu yang dahsyat dan ajaib terjadi. Tapi yang kau percaya dulu, baru Tuhan akan berikan kepadamu ya. Jadi yang pertama, bagaimana supaya engkau bisa mengalami pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Yang pertama, saudaraku, yang Tuhan mau engkau mengenal pribadi Allahmu. Katakan amin. Itu dia, kenal dia dulu, saudaraku. Kenal dia, saudara. Dia adalah pribadi Allah yang mendengar doamu, yang menjawab doamu, dan yang memberi engkau pertolongan, saudaraku ya. Seringkali orang tidak bisa mendapatkan pertolongan, kenapa? Karena dia tidak mengenal siapa Allah yang dia sembah, siapa Allah yang dia cintai, siapa Allah yang kepadanya dia datang beribadah, saudaraku. Alkitab berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Hosea pasal 4 ayat 6. Aneh bukan? Sudah jadi umat Tuhan, tapi ujung-ujungnya binasa. Binasa kenapa? Karena dia tidak mengenal Allah ya. Di bagian yang lain berkata, adalah kebahagiaan manusia apabila dia mengenal Allah. Oh, mengenal Allah itu jauh lebih baik dari segala sesuatu. Orang yang mengenal Allah, di saat dia dalam persoalan, di saat dia dalam pergumulan, di saat dia dalam kesesakan, di saat dia dalam keadaan kepepet, terjepit, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Orang yang mengenal Allahnya, kitab Daniel berkata, Daniel 11 ayat ke-32, umat yang mengenal Allah akan bangkit, akan kuat dan bertindak, saudaraku. Saudara-saudara, orang yang mengenal Allah tidak akan gampang putus asa. Orang yang mengenal Allah tidak gampang kecewa. Orang yang mengenal Allah tidak akan gampang sakit hati. Orang yang mengenal Allah tidak akan gampang mundur dalam dia mengikut Tuhan. Orang yang mengenal Allah, dia akan tetap setia kepada Tuhan. Orang tidak setia, aku tetap setia. Orang tidak melayani, aku tetap melayani. Orang tidak mengasihi Tuhan, aku tetap mengasihi Tuhan. Itu kenapa? Karena dia mengenal Allah.
Ya, saudaraku. Orang yang mengenal Allah, ucapan-ucapannya beda. Dulu ucapannya negatif semua. Aku sakit, aku menderita, aku kekurangan, aku terpuruk, aku miskin, aku melarat, aku tidak punya pengharapan. Tapi setelah dia mengenal Allah, wow, kata-katanya sudah beda. Meskipun dia sakit, dia berkata, oleh bilur Yesus, aku sembuh. Itu orang mengenal Allah. Amin, saudaraku. Meskipun dia dalam persoalan, dalam kesesakan, dia berkata, aku percaya Tuhan sanggup memberi aku pertolongan. Itu orang mengenal Allah. Nah, orang yang mengenal Allah, Bapak Ibu sekalian, Alkitab berkata dia seperti matahari yang bersinar, saudaraku. Bersinar di tengah-tengah kegelapan. Dan orang yang mengenal Allah, saudaraku, dia akan diselamatkan. Katakan amin. Jadi kunci yang pertama untuk saudara bisa mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan mau engkau kenal dia. Nah, pertanyaannya bagaimana engkau bisa mengenal Allah? Engkau hanya bisa mengenal Allah dengan cara engkau terus datang kepada Tuhan, engkau pelajari firman Tuhan, engkau baca kitab suci, dan ketika engkau mempelajari kitab suci, engkau sedang mengenal isi hati Tuhan, engkau sedang mengenal akan pikiran-pikiran Tuhan, engkau sedang mengenal akan kehendak Tuhan, engkau sedang mengenal apa yang menjadi tujuan-tujuan Tuhan dalam hidupmu. Orang Kristen yang setiap hari mendengar firman Tuhan, yang setiap hari mendengar firman Tuhan sudah bisa dipastikan dia dapat mengenal Allah dengan baik. Amin, saudaraku ya. Jadi tujuan engkau mengenal Allah supaya engkau tidak binasa, saudaraku. Orang yang tidak mengenal Allah, soal dia akan binasa walaupun dia menjadi seorang jemaat Tuhan, menjadi anggota gereja tertentu. Tapi kalau dia tidak mengenal Allah, ujung-ujungnya binasa. Karena yang menyelamatkan dia bukan karena saudara-saudara kasihan Tuhan agamanya. Yang menyelamatkan dia itu karena dia kenal siapa Tuhan Allah yang disembah. Itu penting Bapak Ibu sekalian. Kekristenan yang kuat dan militan itu adalah ketika dia mengenal Allah. Dari mana dia mengenal Allah? Dari firman Tuhan yang dia dengar, yang dia pelajari, yang dia renungkan firman itu siang dan malam. Dan sudah bisa dipastikan dia dapat mengenal Allah. Dan orang yang demikian sudah bisa dipastikan dia akan mengalami kemenangan atas segala kekuatan setan. Katakan amin ya. Haleluya. Mari kita lihat yang kedua, bagaimana saudara saya bisa mendapatkan pertolongan Tuhan. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, Tuhan mau engkau menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kekuatan. Bilang amin. Setelah engkau mengenal Tuhan, Tuhan mau engkau jadikan dia sebagai tempat perlindungan dan kekuatan. Artinya di saat engkau dalam persoalan, di saat engkau dalam pergumulan, engkau butuh tempat perlindungan yang paling aman hanyalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di dalam dunia ini tidak ada tempat perlindungan bagi manusia. Yang paling aman ketika engkau datang kepada Yesus. Jadikan Tuhan Allahmu menjadi tempat perlindungan dan kekuatan. Supaya apa? Engkau aman. Supaya apa? Engkau tidak lemah. Supaya apa? Selaku engkau bisa hidup tenang. Supaya apa? Engkau bisa hidup bahagia. Kenapa? Karena engkau jadikan Tuhan Allahmu sebagai tempat perlindungan. Jadi waktu engkau jadikan dia menjadi tempat perlindungan, saudaraku, engkau tidak akan pernah mengalami keadaan-keadaan yang buruk lagi. Karena Tuhan sendiri yang menjaga engkau seperti biji matanya sendiri. Tuhan yang memproteksi kehidupanmu. Dan ketika engkau menjadikan dia juga sebagai kekuatan dalam dirimu, maka Tuhan tahu batas-batas kekuatanmu sebagai manusia tidak seberapa. Sehingga di waktu engkau lemah, disitulah dia kasih kekuatan. Di waktu engkau tidak berdaya, disitulah dia mampukan engkau. Sehingga engkau mendapatkan kemampuan menghadapi setiap persoalan. Amin. Dan di saat engkau mengalami beban berat, engkau merasa beban yang berat itu enteng, saudaraku. Kenapa? Karena engkau menjadikan Tuhan itu sebagai kekuatan dalam dirimu. Katakan amin. Dan yang ketiga, bagaimana supaya engkau bisa menjadikan Tuhan, mendapatkan pertolongan Tuhan. Yang ketiga, saudaraku ya, engkau percaya. Yang ketiga, engkau belajar percaya kepada Tuhan sebagai penolongmu. Haleluya. Hanya Tuhan yang bisa menolong engkau dan saya. Sampai kapanpun engkau minta pertolongannya, pertolongannya selalu datang tepat pada waktunya. Jangan khawatir, saudaraku. Di dalam dunia ini, saudaraku, engkau hanya berharap percaya kepada Tuhan menjadi penolong satu-satunya dalam kehidupanmu. Ya, di dalam Mazmur 3 ayat 9, dari Tuhan datang pertolongan
berkat-Mu atas umat-Mu. Dari siapa datang pertolongan? Dari Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja, bisa pakai orang-orang yang tidak pernah Engkau bayangkan, tidak pernah Engkau mengerti, tidak pernah Engkau pahami, tidak pernah Engkau duga. Tuhan bisa pakai orang-orang itu untuk menjadi alatnya Tuhan menolong engkau sekalian. Karena apa? Engkau percaya kepada Tuhan sebagai penolong ya. Jadi ada 3 poin, saudaraku, supaya engkau bisa mengalami pertolongan Tuhan ya. Saudara, pertama mengenal Allah-Mu. Amin, saudaraku. Lalu yang kedua, engkau menjadikan dia sebagai tempat perlindungan dan kekuatan. Supaya engkau aman, supaya engkau tidak lemah. Haleluya. Dan yang ketiga, supaya engkau bisa mendapatkan pertolongan Tuhan, engkau percaya kepada Tuhan sebagai satu-satunya penolong dalam hidupmu. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita sekalian. Dan mari kita akan berdoa, saudaraku. Ibu Nini Herawati, yang kemarin kesaksian, ternyata Tuhan itu sangat terbukti pertolongannya. Ya, saudara-saudara sudah dengar kemarin bagaimana Ibu Nini Herawati cerita, saudaraku. Ya, saudara-saudara sempat juga ada sedikit, saudaraku, mereka ada sedikit negosiasi. Ya, saudara, karena mungkin dalam keadaan bingung, panik, takut. Mereka bilang, udahlah nggak apa-apa, biar mobil hilang nggak apa-apa, mobil dibawa pergi nggak apa-apa. Yang penting orangnya selamat, yang penting orangnya boleh pulang, bisa bertemu dengan keluarga. Ternyata Tuhan itu buat ajaib di luar apa yang mampu mereka pikirkan. Katakan amin ya. Oh, haleluya, mobilnya juga tidak diapa-apain dan juga orangnya pulang dengan selamat. Haleluya, kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Biarlah firman Tuhan memberkati kita dan terima kasih kesaksian Ibu Nina juga, Nina Armedi ya, kita dengar kesaksian tadi luar biasa, bagaimana Tuhan menjawab doanya dengan begitu cepat. Makanya Bapak Ibu dalam doa, engkau perlu meresponi. Makanya jangan engkau anggap remeh, jangan anggap enteng doa profetik. Karena doa profetik itu sangat powerful sekali ya. Apa yang kau ucapkan, apa yang kau imani, apa yang kau perdengarkan, engkau imani, engkau terima, bahwa itu akan terjadi, baru itu akan terjadi bagi saudara dan saya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan berdoa dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Nini Herawati dari kota Surabaya. Amin. Iya, amin. Sekali lagi Pak John, amin. Amin. Mari kita sama-sama satukan hati untuk berdoa. Ya Tuhan, sekali lagi terus-menerus kita ucapan terima kasih ya Oh, Tuhan. praise Terima the Lord. kasih oleh kemurahan kasih karunia Tuhan. Kita semua ada malam hari ini ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Juga Tuhan sudah mendengarkan firman-Mu malam hari ini Tuhan. Firman-Nya sudah menguatkan iman kami semua ya Tuhan. Karena Tuhan adalah penolong kita semua dalam kesesakan apapun Ya. Tuhan. Kita pasti Tuhan buktikan menolong kita semua yang dalam kesesakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga Tuhan, biar juga Tuhan Pastor John Salbunan Tuhan dimanapun berada, Tuhan lindungi Tuhan, Amin. diberikan kesehatan ya Tuhan, juga anak dan istrinya Tuhan, apapun yang diperlukan Tuhan, semuanya Tuhan mencukupkan ya Tuhan, Ya, untuk Yesus. pelayanan, baik kebutuhan sehari-hari ya Tuhan, Ya. Tuhan yang mencukupkan semuanya, biar pelayanan Tuhan lebih hari dalam CLCC lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Amin. Banyak kesaksian Tuhan, banyak kesaksian kita alami semuanya Tuhan, atas kebaikan Tuhan, atas keajaiban Tuhan, kita sangat terbukti. Amin. Terima Amin. kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Seorang yang berharap sungguh-sungguh, orang benar doanya pasti Tuhan dengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan berkati kami semua yang sudah hadir malam hari ini ya Tuhan. Berikan kesehatan juga Tuhan. Apapun yang dikerjakan kita semua dibuat ya berhasil ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa ini Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati Ibu Nini Herawati. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak John. Oke, Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa profetik dan doa profetik ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Ya, kepada Pak Hendro bisa menampilkan doa profetiknya. Ya, silakan Pak Frans Angki. Mic bisa dibuka Pak Frans.
Ya, halo Pak Frans, mic bisa dibuka? Baik, terima Oke. kasih Pendon. Yes. Baik Bapak Ibu, mari kita naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami kelawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I I receive. receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yes. Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di Yes. bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan Yes. dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Yes. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa, pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Praise Demikian, God. Pak. Amen. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Tuhan berkati Pak Frans Angki. Terima kasih Pak John. Praise God. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan doa pengumuman yang disampaikan oleh Bapak Hendro Sugiarto dari Sidoarjo. Ya, Kepada Pak shalom Hendro semuanya. dipersilakan. Ya, Shalom. saya akan Menyampaikan. menyampaikan pengumuman. Pengumuman info gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkan apa yang benar dan percaya kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 441 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081 330 6929 atas nama Marius Johanis. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi Gereja CLCC dimulai pukul 4 WIB, mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh. Dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Yes. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintan ini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu 30 Maret 2024 pukul 10 WIB, tempat Ibu Linda Effendi, Jalan Selatan 4, Blok MC 68, Pondok Chandra Indah, Surabaya Selatan. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati.
Gereja saya Sisu memberi kesempatan bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin melayani Tuhan, mengembangkan talenta dan karunia dalam melayani akan dibimbing langsung oleh Pastor John Sabunan MA. Yang penting saya bisa lebih bersih Maret 2024. Pastor John Sabunan MA dan keluarga besar Gereja saya Sisu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan putus bagi semua saudara-saudara yang berbahagia. Tanggal 21 Maret, Bapak Mauricio Kana STH dari Surabaya. Siapa lagi menyusul HUT-nya, harap menghubungi Ibu Setiawati di 085964277845. Demikianlah info Gereja saya Sisi. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus ya. Untuk pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Hendro Sugiarto. Amin. Nah, saudara doakan untuk pertemuan ibadah CLCC ya. Beberapa waktu ke depan, Tuhan tolong supaya semua bisa berjalan dengan baik ya. Untuk nanti tanggal 30, kita akan hadir dalam ibadah pengurapan Roh Kudus ya, Bapak Ibu sekalian. Dan saya rindu saudara semua yang hadir malam ini, semua punya frekuensi yang sama ya. Mempunyai vibrasi yang sama untuk kita sama-sama mendapatkan pengurapan Roh Kudus ya, mengalir saudara-saudara seperti yang ini beberapa dokumentasi ya pelayanan CLCC Bapak Ibu, dokumentasi pelayanan CLCC saudaraku, haleluya. Oke. Praise the Lord. Sebelum kita tutup ya Bapak Ibu, nah ini adalah beberapa waktu yang lalu pelayanan CLCC. Haleluya, kita akan lihat sama-sama ya. Roh Kudus pukul jatuh. Roh Kudus pukul jatuh. Badan gede begitu. Cuman Suaranya belum ada. Oh, suaranya keluar ya. Oke, sebentar. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Come Holy Spirit, fall on me now. Ini acara retreat, saudara. Need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. Captivating my soul. Every day I grow to love. Oke,
Ya, itu dia Bapak Ibu sekalian ya. more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer. Oke, haleluya. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang kita butuhkan ya untuk pelayanan pengurapan Roh Kudus ya. Dan pastikan bahwa Bapak Ibu sekalian pada waktu mengikuti acara kebaktian ini, pengurapan Roh Kudus punya frekuensi yang sama, vibrasi yang sama, sehingga benar-benar sudah dapat energi dari Roh Kudus ya, kekuatan adikodrati untuk menjamah kita sekalian. Baiklah Bapak Ibu, Tuhan berkati kita semua di malam hari ini. Dan mari kita akan akhiri ya kebaktian kita malam hari ini. Bila mana Bapak Ibu Saudara punya persoalan pergumulan, silakan bisa kirim di depan layar chat monitor dan saya akan berdoa. Ya Pak Frans Angki. Ya Pak Jan, tolong doakan keluarga saya. Ya. Istri dan ketiga anak saya, Pak John, kami di dalam pergumulan. Ya. Untuk anak-anak kami supaya mereka bisa lebih dekat dan mengenal Tuhan lagi, Pak John. Yes. Dalam ibadah mereka tiap-tiap hari gitu, Pak John. Dan tolong doakan untuk pergumulan saya, usaha saya, Pak John, yang sementara di negosiasi ada pertemuan, Pak John. Ya. Terima kasih, Pak John. Oke, terima kasih Pak Frans Angki untuk infonya. Tentu kami pasti doakan ya ke Pak Frans Angki dan teman-teman yang lain yang punya pergumulan bisa disampaikan atau bisa kirim di layar monitor. Dan terlepas dari apa yang sudah dengar kesaksian sahabat-sahabat kita, Ibu Nina Armedi dan Ibu Nini Rawati ya, menceritakan kesaksiannya tadi luar biasa. Oke, siapa yang punya pergumulan malam hari ini, saudaraku, bisa langsung kirim atau chat di depan layar monitor dan kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Oke, mari Bapak Ibu arahkan tangan di depan layar monitor. Kita berdoa untuk Bapak Frans Angki Kuara Emerin. Dalam nama Yesus. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Di dalam nama Yesus. Tuhan tahu sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai kakek, engkau punya beban, punya tanggung jawab yang berat. Sekali lagi yang kau dengar, Pak Frans Angki, tidak ada beban yang berat di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus, dia berkata, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan menanggung beban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Tuhan, mari engkau menjamah Bapak Frans Angki Kuara Emerin. Dalam nama Yesus, ada kuasa Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupanmu. Ada keajaiban yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu. Akan ada pertolongan Tuhan secara ajaib. Karena Tuhan adalah penolong yang sangat terbukti. Kalau orang lain ditolong Tuhan, engkau juga ditolong Tuhan. Kuatkan, teguhkan hatimu. Engkau akan lihat kemenangan, engkau akan lihat pemulihan, engkau akan lihat keajaiban Tuhan. Engkau akan lihat kedahsyatan Tuhan akan terjadi atas kehidupanmu. Tuhan, mari menjamah tubuh Pak Frans Angki dalam nama Yesus. Di bagian tubuhmu di mana engkau merasa ada keluh kesah di situ, letakkan tangan kirimu. Terima sekarang. Di bagian kepala, di bagian organ tubuh yang lain. Tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus, bukan rumah penyakit. Tubuhmu adalah rumah Tuhan, rumah bait Roh Kudus. Dalam nama Yesus, aku berkata hari ini, segala penyakit kelemahan dipatah hancurkan dalam nama Yesus. Mengalirlah aliran kesembuhan, mengalirlah aliran mujizat, mengalirlah aliran kuasa Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh di bagian kepala, di bagian pergelangan tangan, di bagian pundak, di bagian dada, di bagian punggung dalam nama Yesus. Terima di bagian manapun yang kau imani hari ini, terjadilah sesuai dengan imanmu dalam nama Yesus. Haleluya. Pak Hendro, engkau terima kesembuhan bersama dengan istrimu. Oh, Ibu Selviana dalam nama Yesus. Juga Ibu Selvi, istri pada Pak Frans Angki dan ketiga anaknya, Tuhan akan menolong engkau pada waktunya dalam nama Yesus. Dengar ini baik-baik Pak Frans Angki, anak-anakmu mereka akan menjadi murid Tuhan. Mereka akan belajar akan kebenaran. Mereka akan mengerti akan rahasia firman. Dan mereka akan Tuhan berikan hati yang haus, hati yang lapar akan firman Tuhan. Tuhan telah mengirimkan hati yang haus dan lapar bagi anak-anakmu.
Dalam nama Yesus, doa-doa Engkau naikkan siang dan malam, Engkau panjatkan di hadirat Tuhan. Tuhan sudah mendengar doamu. Dan aku percaya satu orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Di dalam nama Yesus, Tuhan katakan Engkau adalah biji mata Tuhan. Dan Tuhan ini mengasihi engkau. Jangan takut Pak Frans Anggi. Semua persoalanmu satu persatu sedang diselesaikan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, semua urusan bisnismu, dalam nama Yesus, satu persatu sedang disertai oleh Tuhan dalam nama Yesus. Akan ada terobosan-terobosan ajaib dalam keuanganmu, dalam ekonomimu, dalam bisnismu. Dalam nama Yesus, Tuhan akan membuat pelipat gandaan. Tuhan akan membuat multiplikasi terjadi. Tuhan akan membuat, akan ada pertolongan Tuhan dalam nama Yesus. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin dalam nama Yesus. Orang lain ditolong Tuhan, engkau juga ditolong Tuhan. Engkau akan lihat perputaran keuangan ekonomi akan bergerak dengan baik, akan bergerak dengan cepat dalam nama Yesus. Sirkulasinya akan berjalan dengan begitu cepat dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan akan pelihara engkau seperti biji matanya sendiri. Tuhan sembuhkan istrimu, Ibu Selvi, tidak akan ada lagi penyakit lambung dalam nama Yesus. Dan ketika anakmu, Tuhan beri mereka masa depan penuh harapan dalam nama Yesus. Dan dalam beberapa waktu dekat ini ada keajaiban Tuhan akan terjadi dalam kehidupanmu. Untuk Pak Hendro Sugiarto bersama istrimu, dalam nama Yesus engkau terima. Dalam nama Yesus, Tuhan beri engkau kekuatan, kemenangan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Juga untuk kesehatan istrimu, jantungnya aku berkata, Tuhan berikan jantung yang terbaik. Tidak akan ada lagi yang kambuh, tidak akan ada lagi yang sakit. Dalam nama Yesus engkau sehat, engkau sembuh. Oleh bilur Yesus, mujizat Tuhan sudah terjadi bagi Pak Hendro dan Ibu Selvi, Silvana, dan juga kedua anakmu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami padamu. Tuhan jamah juga Pak Lubis, Romli Halomuan Lubis, dalam nama Yesus. Ada kuasa Tuhan sedang menghampiri engkau Pak Lubis dalam nama Yesus. Terima pada malam hari ini. Kuasa Tuhan sedang mengalir menyembuhkan engkau, bahkan menyembuhkan putrimu, anak Karen dalam nama Yesus. Engkau akan menjadi anak yang bicara lancar, akan ada pertumbuhan, perkembangan, kemajuan yang luar biasa. Terjadilah di dalam nama Yesus. Tuhan akan memulihkan keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, Pak Lubis. Engkau lakukan bagianmu dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Kalau orang lain ditolong Tuhan, doanya didengar oleh Tuhan. Doamu juga didengar oleh Tuhan malam ini. Tetap percaya, tetap setia, tetap iring Tuhan dengan sukacita. Maka engkau akan lihat sebuah keajaiban Tuhan akan terjadi dalam kehidupanmu. Berkati Pak Lubis, bisnis, pekerjaan, keuangannya dalam nama Yesus. Berkati juga Ibu Marta, berkati juga Ibu Ongkyo Kim. Kau terima kesembuhan Bu Marta, di bagian kakimu sembuh dalam nama Yesus. Bu Ongkyo Kim, engkau juga terima aliran kesembuhan mengalir atasmu, sembuh dalam nama Yesus. Ibu Nini Herawati, engkau juga terima aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu, sembuh dalam nama Yesus. Untuk Ibu Sinta dalam nama Yesus, anak-anak Yohan Cindy James, juga untuk Ibu Nina Armedi dalam nama Yesus, engkau terima terobosan ajaib, kemenangan, mujizat, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Dan aku percaya Tuhan melindungi putranya Sas yang sedang dalam pelayaran, dan kami percaya Tuhan berikan dia pertolongan hari demi hari, dan dia akan pulang kembali ke Indonesia bertemu dengan istrinya. Dan istrimu Sas akan mengandung seorang anak, dan anak ini akan lahir dalam beberapa waktu, dan dia akan lahir dengan lancar dalam nama Yesus. Tidak ada hal yang membahayakan, dan kami percaya Tuhan sudah mendengar doa Ibu Nina, dan kami percaya untuk penjualan tanah yang ada di Sulawesi, Tuhan kami percaya dengan pertolongan keajaiban Tuhan akan terjadi dalam nama Yesus. Tuhan akan membuat keajaiban itu kejutan demi kejutan dalam nama Yesus, yang tidak ada akan menjadi ada dalam nama Yesus. Tuhan akan membuat percepatan, akan bergerak dengan begitu cepatnya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari berkati teman-teman kami yang tidak sempat hadir. Kami ucap syukur hari ini saudara Hanti dan juga Angel sudah menikah dalam pemberkatan nikah di acara gereja CLCC. Tuhan kami bersyukur. Tuhan sudah menolong teman-teman lain, pasangan yang lain yang akan menikah. Tuhan tolong juga Putri Ibu Indriani di bulan Agustus, Desember, dan juga untuk Putri Pak Bruri Brosalin di bulan juga Agustus. Tuhan tolong semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Sembuhkan Ibu Linda Effendi, sembuhkan juga Cinyo yang ada di Nganjuk, sembuhkan juga dalam nama Yesus Pastor Cornelis Ismail dalam nama Yesus, sembuhkan Bu Joyce Putirai, sembuhkan juga Bu Weli Hukubun dalam nama Yesus. Siapapun yang sakit malam ini Tuhan sudah sembuhkan mereka, dan juga Tuhan sudah sembuhkan anak Dave Samuel, cucu dari Ibu Nini Herawati. Dia akan mengalami satu pertumbuhan, satu perkembangan, dan kami percaya
Kuasa Tuhan sudah melakukan itu dalam kehidupan anak Dave Samuel. Terima kasih Tuhan, keluarga besar Koswandi. Oh Tuhan, berkati mereka dimanapun mereka berada, baik di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Bali. Tuhan sertai mereka. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu dan malam ini Tuhan mau memberkati engkau. Mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam minggu ya, Pak Hendro, Tuhan berkati Bu Selvi. Yang lebih Tuhan berkati Bu Nina, Tuhan berkati Bu Ong Kyokim, Bu Mirawati, berkati Pak Fransaki ya. Banyak. Ya, sampai kita ketemu ya. Ya, semua Yesus berkati, Bapak Ibu, shalom. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih. Bu Nini Yarawati ya, Bu Nina, Tuhan berkati ya. Ya, Bu Ong, salam buat Nathan dan cecenya. Ya, Bu Nini, salam buat Bu Lina dan Bu Cacup ya. Semuanya, Denny dan Michael. Bong sehat selalu ya, Bong. Bong siap selalu, sehat selalu Bu Ong. Bangku juga sehat selalu. Bong sehat ya, Bong. Amin. Tambah cantik Bong ya. Amin. semangat. Amin. Praise God. Amin. Tuhan Ya. Yesus berkati. Memberkati kita semua, sekalian. Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, selamat Ya. malam semuanya. Malam. God bless you all. Bye-bye. Bye-bye. Amin.